Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Di kesempatan kali ini senang sekali bersama saya Asep Mahpudin bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita ada dalam bincang-bincang seputar hak asuh anak yang sudah familiar sekali di masyarakat Indonesia khususnya. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah pakar anak yang ada di Kabupaten Kuningan yang merupakan dosen dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Beliau profilnya nanti kita bisa lihat di sebelah atas saya. Nanti langsung aja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak. Iya, baik. Ini di samping saya ada Bunda Erna. Panggilannya Bunda Erna ya Bun ya? Iya, Oke, biar kita lebih akrab ya Bun ya. Bun, hari ini kita berbicara soal perlindungan anak dalam hukum perdata yang ada di Indonesia nih Bun ya. Iya. Oke, nah kita akan ngupas banyak banget selama nanti kita di kesempatan kali ini. Sebetulnya Bun, kalau berbicara mengenai perlindungan anak dan hukum perdatanya gitu Bun ya, sebetulnya kalau status anak dalam sebuah status perkawinan itu seperti apa sih Bun? Oke, terima kasih Pak Asep. Ini ya kita hari ini akan membahas tentang perlindungan anak berdasarkan hukum perdata. Bahwa sebelum ke sana saya ingin mengulas sedikit ya Pak Asep mengenai perlindungan anak gitu ya, status anak dalam hukum di Indonesia. Status anak itu ada dua, ada anak sah dan ada anak luar nikah atau anak luar kawin, gitu ya. Iya. Jadi kalau yang kita kenal selama ini ya anak kandung atau anak gitu ya. Padahal cuma dua statusnya, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Kalau sah itu berarti anak yang dari hasil perkawinan ya Bun ya? Iya, kalau anak sah itu anak yang dihasilkan dari sebuah proses perkawinan yang tercatat secara negara. Harus tercatat secara negara ya Bun ya? Nah, kalau anak yang luar kawin itu banyak ya, dan salah satunya itu mereka yang terlahir dari hubungan suami istri yang sudah menikah tetapi siri. Oh, tidak tercatat tadi ya Bun ya? Ya, tidak tercatat di hukum negara. Maka itu status anaknya adalah anak luar kawin. Meskipun orang tuanya menikah gitu, secara agama misalnya ya. Tapi karena tidak tercatat, maka lahirlah status anak luar kawin. Nah, itu ya. Jadi pada dasarnya setiap keluarga itu menginginkan kehadiran seorang anak ya. Betul, pasti Bu. Adanya pernikahan pasti tujuannya ingin memiliki keturunan. Banyak keluarga yang menikah bertahun-tahun bahkan sudah sampai puluhan tahun belum dikaruniai anak. Betul sekali Bu. Ya, karena anak ini merupakan penyambung keturunan, garis keturunan kita. Namun di sisi lain banyak pasangan yang tidak menginginkan kehadiran anak, yaitu salah satunya ya mungkin pasangan yang belum terikat oleh pernikahan. Misalkannya ya, sekarang kan banyak tuh anak yang di berita-berita itu banyak anak yang kasusnya dibuang karena tidak diinginkan. Padahal di Indonesia ini, karena Indonesia itu sudah meratifikasi konvensi hak anak, maka otomatis setiap anak itu memiliki hak asasi yang paling asasi, yaitu untuk hidup. Gitu ya. Nah, di situ untuk status anak berarti ada anak sah dan ada anak luar kawin. Tapi sebetulnya di dalam hanya dua itu ya Bun ya, berarti yang diatur itu. Ada nggak sih Bun yang di luar itu nggak ada sebetulnya ya? Tidak ada. Pokoknya kalau yang anak di dalam pernikahan dan di luar pernikahan itu ya. Kalau statusnya mungkin ada anak adopsi, mungkin bisa juga ya. Tapi masuknya ke tadi ya, keluar pernikahan tadi. Ya. Bun, ini di fenomena di kita kan ada yang tadi yang pernikahan secara siri ya Bun ya, atau bahkan mungkin di sekarang ini ada pernikahan secara poligami ini Bun ya. Di masyarakat kita kan tidak tabu ya, karena memang adat agama di Islam juga memperbolehkan ya Bun ya. Nah Bun, secara gitu ya, kalau peraturannya ada nggak sih Bun yang mengatur tentang laki-laki itu boleh nggak sih Bun berpoligami buat dapetin keturunan kan nantinya gitu di Bun? Indonesia boleh nggak gitu ya? Betul, secara hukum Bun. Kalau secara hukum mungkin yang kita ketahui secara konsep masyarakat Islam ya, itu
diperbolehkan gitu ya. Tapi apakah di negara kita diperbolehkan berpoligami? Ternyata itu ada ya disebutkan dalam undang-undang pernikahan ya, bahwasanya boleh, pasal 42 ayat 2 bahwasanya di situ dikatakan bahwa boleh seorang laki-laki menikah untuk berpoligami gitu, tapi dengan catatan ada 3 syarat. Yang syaratnya pertama ada 3. Ini harus disimak ini sama bapak-bapak nih. Yang pertama syaratnya yaitu ketika seorang istri itu sudah tidak bisa melayani suami secara secara melayani, maksudnya dalam arti kata kebutuhan biologis laki-laki ya. Yang kedua, atau si istri itu cacat dan tidak mungkin disembuhkan sampai selamanya gitu ya. Betul. Nah, dan yang ketiga, apabila si istri tidak bisa melahirkan keturunan, maka diizinkan oleh negara silahkan berpoligami. Namun tentunya lebih baik ya tetap harus seizin istri gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang diizinkan. Memang sih sebetulnya hak suami ya. Betul. Meskipun tidak izin juga gitu ya. Tetapi ini menurut kepantasannya harus seizin istri. Jadi boleh ya diatur dalam undang-undang perkawinan bahwa laki-laki boleh melakukan poligami. Nah, anaknya itu nanti kan hasil dari poligaminya bagaimana ya Pak Asep ya? Betul, Bu. Nah, ini juga ternyata Pak Asep begini ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kalau suaminya itu diizinkan oleh istrinya, otomatis bisa nikah secara sah secara negara gitu ya, tercatat di catatan sipil. Nah, itu kalau yang tercatat di catatan sipil, otomatis anak yang lahir adalah anak sah hasil perkawinan. Tapi kebanyakan di kita, meskipun istrinya membolehkan, biasanya nikahnya hanya sekedar nikah siri Pak Sep. Kebanyakan tidak ingin dicatat ya Bun. Jadi tidak dicatat. Nah, ini justru yang akan merugikan nasib si anak. Ya, betul. Jadi meskipun ayah dan ibunya sudah menikah, diperbolehkan gitu ya, diizinkan oleh istri pertamanya, tetapi status anak ini tetap anak di luar kawin. Oleh karenanya kalau kita sudah memberikan suami sudah mendapatkan izin berpoligami dari istri terdahulunya, tentunya harus mencatatkan pernikahannya terlebih dahulu. Setelah itu baru anaknya akan terlahir sebagai anak sah. Seperti itu ya, Bun, Pak, ya. Kalau misalnya tadi kan syarat di poligaminya ada 3 ya Bun ya. Nah, sebetulnya tetap ketiga-tiganya memang ada not yang harus tertulis atau memang pada posisinya kalau 3 syarat ini terpenuhi boleh-boleh saja, atau memang harus tetap ada kekuatan hukum dengan misalnya tanda tangan di atas materai atau sebagainya, Bun? Ya, tentu kalau mau mencatatkan secara negara pasti harus ada surat persetujuan di atas materai dari istrinya. Dan mungkin nanti akan ditanya dulu oleh KUA itu ya. Ibu betul mengizinkan suaminya karena apa gitu kan? Iya, betul. Tapi kalau memang istrinya yang berinisiatif ya pasti lancar lah, mudah gitu. Seperti itu. Bun, ini kalau misalnya kan tadi ya ketika ada poligami yang memang tercatat, dia kan akan tercatat sebagai anak dalam perkawinan ya Bun ya. Iya, sebetulnya ketika pencatatannya itu mereka memang ada di kartu keluarganya emang hanya satu, atau memang sebetulnya ada satu keluarga satu Bun, atau misalnya ibunya sebagai kepala keluarga, atau gimana sih proses secara administratif Bun? Kalau anak yang lahir poligami, hasil poligami. Yang hasil poligami. Kalau hasil poligami biasanya nanti tetap kalau misalkannya si suami istri itu menikah sah, otomatis nanti kakaknya, berarti si istri yang kedua mungkin bisa ikut kepada keluarga yang pertama. Jadi memiliki 2 istri, berapa anak? Ya, tapi satu kakak ya Bun ya? Satu kakak, nanti ikut ke suami, mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Bun, ini saya pernah membaca salah satu konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 46 nih Bun, terhadap memberikan sebuah keputusan bahwa ayah biologis, artinya ayah hasil pernikahannya Bun ya, bisa mendapat hak pengakuan dan pengesahan anak. Itu maksudnya gimana sih Bun? Mungkin pernah mendengar ya kita semua ketika
tahun 2010 itu ada seorang artis yang menuntut hak anaknya untuk diakui anak sah oleh bapak ayahnya oleh Pak Menteri, kalau nggak salah itu. Jangan disebutin merek, Bun. Itu ya, orang pejabat terkenal lah pejabat, gitu ya. Betul. Nah, itu sempat ramai sekali mempertanyakan bahwasanya si istri tersebut mengaku bahwa anak ini terlahir dari perkawinan biologis dari orang laki-laki tadi. Iya, dia itu si ibu dan si bapaknya itu menikah gitu, tapi salahnya menikah siri. Nah, sehingga si anaknya tidak bisa mendapatkan pengakuan dari seorang ayahnya. Meskipun mungkin kalau secara pengakuan diakui mungkin ya, tapi kalau untuk pengesahan kan tidak bisa, Pak. Ini berdasarkan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan mengeluarkan atau meninjau ulang terhadap Undang-Undang Nomor 43 Junto ayat 2 kalau nggak salah pasal 2 ayat 1. Nah, itu di situ bahwa bunyinya itu bahwa ayah biologis bisa mengakui anaknya dengan syarat yaitu dibuktikan oleh pengetahuan dan teknologi. Dalam arti kata mungkin kalau saat ini tes DNA lah gitu mungkin ya. Kalau sudah tes DNA apalagi ayahnya mengakui bahwa saya ayahnya, itu bisa diakui, Pak. Jadi bisa si anak itu bisa mendapatkan hak perdata baik dari keluarga ibu ataupun keluarga bapak, dari bapak biologisnya dan keluarga bapaknya. Nah, kalau berbicara hak perdata itu kan, Pak, yang satu pertama mungkin harus anak itu identitasnya harus jelas kan, seperti halnya akte kelahiran gitu ya, terus identitas anak harus jelas. Terus yang kedua ada hak waris, Pak. Betul. Ya, hak waris itu ya ini yang dituntut oleh banyak orang. Kenapa ingin mengajukan pengakuan dan pengesahan anaknya? Karena ibu mana sih yang maksudnya ibu mana yang tega melihat anaknya tidak diakui oleh ayah biologisnya gitu kan? Apalagi ayahnya kalau berada kayak pejabat. Itu Mahkamah Konstitusi itu merevisi itu Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak ada di bunyi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ya sudah menegaskan bahwa yang dikatakan anak sah itu ya anak yang hasil dari perkawinan saja. Sedangkan tidak ada hak bagi anak bagi ayah biologis meskipun ayahnya itu mengakui gitu. Gitu. Tapi secara hukum itu bisa jadi dasar kekuatan hukum yang menetap, Bun? Bisa. Itu dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan. Gitu. Iya, baik. Nah, itu memang kaitannya hukum perdata yang ada di Indonesia ya, Bun, ya, soal pernikahan. Nah, ini, Bun, sebetulnya antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan mengenai status pengakuan anak yang di luar kawin itu gimana sih, Bun, sebetulnya? Nah, disinilah kita dinamikanya hidup di Indonesia, Pak. Ya. Jadi mayoritas orang Indonesia itu adalah Muslim ya. Maka adalah undang-undang tentang perkawinan di situ. Namun tidak semua di undang-undang perkawinan itu sangat jelas dan bunyinya itu adalah anak sah dan anak luar kawin. Ya. Nah, sedangkan untuk lembaga atau jaminan terhadap anak luar kawin di Undang-Undang Hukum Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan itu tidak ditentukan, tidak termaktub dengan jelas. Maka oleh itu patokan hari ini ketika berbicara masalah hak pengakuan dan pengesahan hak itu diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, jadi kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemerintah itu mengadakan sebuah lembaga untuk mengurusi hak-hak anak luar kawin. Salah satunya apa di mana? Yaitu di catatan kependudukan dan catatan sipil. Nah, itu disediakanlah di sana gitu ya. Jadi kalau hari ini berurusan dengan anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang ingin menggugat, larinya ke petugas catatan sipil. Siap. Ini, Bun, kalau misalnya ya ada seorang ayah nih ingin mendapatkan hak asuh lah gitu ya, tetapi dia di hasil tidak dalam
pernikahan yang tercatat ya Bun ya. Tadi misalnya nikah siri dan sebagainya. Langkah apa sih Bun yang bisa dilakukan untuk dapat pengakuan tersebut gitu Bun? Oke, kalau menurut tadi ya, kalau menurut undang-undang perkawinan tidak bisa ya, karena tidak ada lembaganya. Tapi kalau menurut undang-undang hukum perdata ada beberapa langkah. Yang pertama, yang bisa dengan mudah dicatatkan itu mereka yang anak yang hasil dari pernikahan siri. Kalau hasil pernikahan siri tinggal diajukan saja, ibaratnya apa ya, isbat nikah gitu ya, diakui pernikahannya secara agama, lalu dicatatkan di catatan sipil dan lahirlah akte kelahiran anak gitu ya. Nah, namun bagi mereka yang belum terjalin dalam ikatan perkawinan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, satu-satunya cara adalah dengan si bapaknya menikahi si ibunya. Gitu. Jadi kalau misalkannya, mohon maaf nih, kita hamil duluan, udah 5 bulan, untuk menyelamatkan anak supaya anak itu lahir punya ayah, maka nikahkanlah. Sehingga nanti hasil dari anak itu anak sah diakui secara negara. Nah, meskipun dalam agama kita ya, dalam Islam itu kan ya harus nunggu lahiran, gak diakui dan sebagainya. Tapi inilah di Indonesia, karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak anak, otomatis harus menyelaraskan hukumnya itu dengan keputusan PBB, keputusan bangsa-bangsa gitu ya. Jadi ya kita sudah ikut ke konvensi hak anak, otomatis kita di dalamnya harus taat dan patuh terhadap hasil keputusan bersama. Oke, jadi harus ada yang harus direvisi gitu ya. Pokoknya kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asalkan nikah sebelum anak itu lahir ya sudah, jadi dia itu tercatat. Anak sah. Gitu, Jadi sah itu maksudnya tercatat ya Bun ya di negara gitu kan. Betul. Nah Bun, biasanya kan kita kalau administrasi kependudukan itu disimpannya tercatatnya di Disdukcapil ya Bun. Betul, ya. Nah ini biasanya sebetulnya ini diatur nggak sih Bun undang-undang perdatanya atau KUHP perdatanya gitu loh Bun? Iya. Itu kalau nggak salah disahkannya lembaga itu ya, Disdukcapil itu terutama mengurusi masalah hak anak ini ya, pengesahan dan pengakuan anak itu sejak 2006. Sejak 2006 Disdukcapil mengakui, termasuk salah satu lembaga untuk mengakui anak yang hasil luar nikah itu, luar kawin itu. Jadi lembaga tersebut melayani atau mewadahi bagi mereka yang memiliki masalah tersebut. Tapi di kita itu ya lumrahnya ya yang difasilitasi itu yang hasil nikah siri saja. Gitu. Yang dicatat, yang langsung dicatat gitu ya, hasil nikah siri. Sedangkan kalau yang belum menikah, orang kedua ayah dan ibunya itu belum bisa difasilitasi. Gitu. Jadi satu-satunya cara kalau belum menikah ya menikah dulu gitu. Kalau sudah menikah siri ya langsung bisa mudah dicatatkan gitu. Gitu. Kalau kaitan dengan fenomena yang sekarang Bun, barangkali remaja dan sebagainya ya, itu kan ada ya. Jadi mereka ya tadi gitu kan, secara memiliki keturunan terlebih dahulu, belum ada ikatan pernikahan, berarti tetap secara perdata, hukum perdata yang ada di Indonesia, kalau dia statusnya menikah berarti ini ya Bun ya. Nah sekarang bagaimana Pak Asep sebaliknya, kalau seumpama remaja kita nih ya, remaja kita masih SMA, hamil, sedangkan untuk menikah belum memungkinkan. Ya, belum karena 17 tahun misalnya gitu ya. Ya, belum memungkinkan dalam arti kata gini, mungkin orang tuanya belum siap dengan segala resiko dari sisi gitu pembiayaan ya. Gitu ya. Ya, otomatis anak ini secara hukum perdata bagaimana gitu kan. Ya khususnya gimana nih anak ini nanti aktenya dan sebagainya. Pasti aktenya itu ya bin atau bintinya itu ya ke ibunya. Ya, kalau misalkannya tidak terjadi pernikahan. Kalau dia sampai lahir tidak terjadi pernikahan ya Bun? Kalau tidak terjadi pernikahan sampai anak itu lahir, berarti dia binti ibunya, dan tidak ada kewajiban ayahnya untuk ikut serta menghidupi, menafkahi dan sebagainya si anak gitu ya. Siap, sangat jelas sekali Bun. Bun, ini ada dua yang tadi saya dengerin itu, ada namanya Undang-Undang Perdata ya Bun ya, UUP, dan ada KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dan
Kitab KUH Undang-Undang Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebetulnya yang aturan yang dipakai itu yang mana sih Bun? Ada dua di tadi Indonesia itu. ini ya. Iya, betul. Ya itu dari awal sudah saya sampaikan bahwa indahnya kita tinggal di Indonesia, gitu ya. Meskipun mayoritas kita orang Muslim, tetap kembali lagi ke mungkin ya kalau pribadi orang Muslim ya kita mengikuti aturan yang mana. Tapi bagaimanapun juga tidak ada anak yang terlahir ke dunia ini membawa dosa. Betul Bu. Tidak, anak itu tidak tidak mewariskan dosa orang tuanya gitu ya. Jadi anak itu punya hak. Nah selama ini mungkin kalau anak yang tidak ada bapaknya, mungkin nanti ketika dia sekolah akan menjadi gunjingan atau bullying ya gitu. Anak itu akan dibully, nggak ada bapaknya dan sebagainya. Jadi Indonesia mungkin ikut sebagai negara yang sudah meratifikasi konvensi hak anak, harus memberikan hak identitas bagi anak. Anak itu tetap harus punya identitas. Dilindungi tetap ya Bun ya sama negara gitu ya. Dan salah satunya ya itu kalau misalkannya memang belum mau menikah, otomatis hak keperdataannya jatuhnya kepada keluarga ibu saja. Gitu. Oke. Ini di Indonesia sendiri sejak kapan sih Bun ada peraturan tentang seperti tadi Bun mengatur tentang hak hukum perdata anak nih Bun? Tentunya sejak Indonesia mengikuti ratifikasi konvensi hak anak. Nanti sudah minggu lalu ya sudah dijelaskan tentang apa itu konvensi hak anak. Silahkan betul. Nanti dilihat video sebelumnya. Siap ya? Bun. Baik Bun, ada lagi yang ingin disampaikan tentang perlindungan anak dalam hukum perdata, barangkali Bun sesi terakhir kita kesempatan kali ini. Jadi sebagai warga negara yang baik gitu ya, sebagai warga muslim yang baik, ketika kita mau memberikan keturunan atau mau melahirkan anak itu harus dipikirkan terlebih dahulu, khususnya kepada para remaja yang ada di luar sana, bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah ya. Harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapannya apa? Kita harus menikah terlebih dahulu dengan pasangan yang sah gitu ya, dan tercatat secara negara. Pesan saya untuk para wanita, jangan mau dinikahi siri, apalagi di poligami ya. Gitu ya. Jadi sebagai wanita kita harus mengangkat harkat martabat kita sebagai perempuan, sebagai wanita, karena kita di akhir akan sedih ketika anak kita tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Baik. Gitu ya. Jadi hati-hatilah ketika kita hendak melangkah. Seperti itu. Terima kasih Bunda Erna di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk teman-teman semuanya yang menyimak pada pembahasan kali ini seputar perlindungan anak dalam hukum perdata yang ada di Indonesia. Baik, kita cukup dulu ya Bun ya. Nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Saya Asep Mahfudin izin pamit untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.